Banyak orang mikir akuntansi itu matematika yang ribet, penuh angka, bikin pusing. Padahal, coba dibayangin akuntansi itu sebagai bahasa. Ya, bahasa yang dipakai setiap bisnis buat menceritakan kisah mereka. Kisah tentang untung, rugi, pertumbuhan, dan seberapa sehat kondisi mereka. Yuk, kita belajar bareng cara membaca cerita itu. Coba bayangin, Anda punya ide bisnis yang keren banget. Anda semangat, langsung eksekusi. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana caranya tahu secara objektif kalau bisnis Anda itu beneran menghasilkan? Atau jangan-jangan cuma sibuk doang, tapi nggak ada hasilnya? Dan pertanyaan ini tuh bukan cuma buat perusahaan gede loh, ini berlaku buat semua. Entah Anda seorang desainer grafis freelance, punya bengkel sendiri, atau bahkan memimpin sebuah firma konsultan dengan puluhan karyawan. Semua bisnis jasa yang intinya menjual keahlian atau waktu harus bisa menjawab pertanyaan tadi. Nah, jawabannya, alat ukur buat tahu performa bisnis kita itu ada di satu hal, siklus akuntansi. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, ini tuh sebenarnya kayak resep atau peta yang mengubah semua kesibukan harian kita jadi sebuah laporan yang gampang dibaca. Oke, kita bedah sama-sama ya. Sebelum kita loncat ke siklusnya, kita perlu pahami dulu konteksnya. Biar gampang, di pembahasan kali ini kita akan fokus ke contoh perusahaan jasa. Kenapa? Karena ini model bisnis yang produknya nggak bisa kita pegang, jadi pencatatannya unik. Jadi, apa sih perusahaan jasa itu? Gampangnya, ini adalah perusahaan yang jualan layanan, bukan barang fisik. Coba pikirin deh, salon, kantor pengacara, atau jasa kurir. Mereka kan nggak jual produk, tapi mereka jual keahlian, waktu, dan kemudahan. Nah, ini dasar dari contoh yang akan kita pakai nanti. Oke, sekarang kita masuk ke babak pertama dari siklus akuntansi. Anggap aja ini adalah kegiatan nyatet harian. Semua hal yang berhubungan sama uang, sekecil apapun, harus dicatat di sini. Secara garis besar, siklus ini punya 3 tahap utama. Gampangnya gini, pertama, pencatatan. Ini tahap kita ngumpulin semua bahan mentah, semua bukti transaksi. Kedua, pengikhtisaran. Nah, semua data mentah tadi kita masak. Kita saring, kita rapikan. Dan yang ketiga, pelaporan. Ini saatnya masakan kita siap disajikan dalam bentuk laporan yang bisa kita pakai buat ambil keputusan. Kebayang ya alurnya? Biar nggak ngawang-ngawang, yuk kita kenalan sama Desain Cepat. Ini agensi desain grafis fiktif yang baru banget buka. Kita bakal ngintip dapur keuangan mereka dan lihat gimana mereka menjalani siklus akuntansi ini di bulan pertama operasinya. Oke, bisnis pun dimulai. Tanggal 15 Januari, Desain Cepat berhasil dapat proyek pertama mereka. Mantap! Mereka langsung kirim invoice atau tagihan ke klien senilai 2 juta rupiah. Nah, ini dia transaksi keuangan pertama yang harus mereka catat. Terus, gimana cara nyatetnya? Mereka pakai alat yang namanya jurnal umum. Anggap aja ini kayak buku harian bisnis. Semua kejadian keuangan dicatat di sini secara berurutan sesuai tanggalnya. Nggak boleh ada yang kelewat. Nah, disinilah sihir akuntansi dimulai. Lihat di tabel ini. Di satu sisi, piutang usaha bertambah 2 juta, ini aset kita atau hak kita buat nagih uang nanti. Di sisi lain, pendapatan jasa kita juga bertambah 2 juta. Perhatiin deh, sisi kiri yang namanya debit dan sisi kanan yang namanya kredit, jumlahnya selalu sama persis, selalu seimbang. Inilah inti dari sistem pencatatan berpasangan. Setelah dicatat di buku harian tadi, entry-entry ini perlu dirapikan. Disinilah buku besar berperan. Kalau jurnal umum itu buku harian, nah, buku besar ini kayak lemari arsip atau filing cabinet. Semua catatan tentang kas masuk ke map kas. Semua catatan pendapatan masuk ke map pendapatan, dan seterusnya. Jadi semuanya terorganisir dan gampang dicari. Konsep debit dan kredit ini emang sering bikin bingung, tapi intinya sederhana kok. Ini semua cuma soal menjaga keseimbangan. Bayangin aja timbangan. Sisi kiri itu debit, sisi kanan itu kredit. Kalau aset atau beban kita bertambah, kita taruh bebannya di sisi kiri alias debit. Sebaliknya, kalau utang, modal atau pendapatan yang nambah, kita taruhnya di sisi kanan alias kredit. Aturan ini yang memastikan timbangan keuangan kita nggak pernah miring. Oke, bulan pertama Desain Cepat hampir selesai. Semua transaksi harian udah dicatat rapi. Sekarang, kita lanjut ke tahap kedua, meringkas data. Anggap aja ini waktunya buat check up bulanan bisnis kita. Langkah pertama buat meringkas adalah membuat neraca saldo. Ini sebenarnya cuma sebuah daftar semua akun dan saldo akhirnya.
Tujuannya cuma satu, tapi penting banget, buat memastikan total semua debit sama persis dengan total semua kredit. Kalau angkanya nggak cocok, wah itu kayak alarm yang bunyi ngasih tahu kita ada kesalahan catat yang harus dicari dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Setelah neraca saldo seimbang, apa kerjaan kita udah selesai? Eits, tunggu dulu. Belum. Soalnya, neraca saldo itu baru mencatat transaksi yang kelihatan. Padahal, ada beberapa hal yang terjadi di balik layar seiring waktu berjalan. Misalnya sewa kantor yang kita bayar di muka, kan nilainya berkurang tiap hari. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita catat lewat jurnal penyesuaian. Ini adalah beberapa jenis penyesuaian yang paling sering muncul. Misalnya, kalau desain cepat bayar sewa setahun di muka, tiap bulan mereka harus catat sebagian sewa itu sebagai biaya. Atau, nilai komputer desain mereka kan pasti berkurang sedikit setiap bulan karena dipakai. Itu namanya penyusutan. Penyesuaian ini penting banget biar laporan keuangan kita benar-benar jujur dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, setelah semua data dicatat, diringkas, dan disesuaikan, kita akhirnya sampai di tahap terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Inilah momen kebenarannya, di mana semua kerja keras kita tadi membuahkan hasil dalam bentuk laporan yang jelas. Laporan keuangan inilah tujuan akhir dari seluruh siklus ini. Laporan-laporan inilah yang bakal ngasih tahu kita, investor, atau bank seberapa bagus performa perusahaan. Apakah desain cepat untung atau rugi di bulan pertamanya? Seberapa kuat posisi keuangannya? Semua jawabannya ada di sini. Dan ini sedikit konteks lokal yang penting. Di Indonesia ada dua standar utama. Perusahaan-perusahaan raksasa yang sahamnya ada di Bursa Efek, mereka pakai PSAK yang super detail. Sementara itu, UKM kayak desain cepat bisa pakai SAK etap yang jauh lebih sederhana. Kenapa dibedain? Biar adil. Biar aturan akuntansi nggak malah memberatkan bisnis kecil, tapi di sisi lain perusahaan besar tetap harus transparan. Masuk akal kan? Jadi, kita sudah melewati 3 tahap siklus akuntansi. Dari mencatat tagihan pertama, sampai menyusun laporan akhir. Sekarang, mari kita kembali ke gagasan awal kita, bahwa akuntansi itu pada dasarnya adalah sebuah cerita. Analogi ini menurut saya pas banget. Laporan keuangan itu adalah rapor bisnis Anda. Di situ kita bisa lihat apakah nilai penjualan kita bagus, apakah kita boros di mata pelajaran biaya operasional, dan gimana nilai kelakuan kita dalam mengelola utang. Semuanya tertulis jelas di sana. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda. Dengan memahami siklus ini, Anda sekarang punya alat untuk menulis sekaligus membaca kisah keuangan Anda sendiri. Jadi, kalau Anda benar-benar memulai bisnis impian Anda, kisah seperti apa yang ingin Anda lihat di rapornya nanti? Kisah pertumbuhan, efisiensi, dan kesuksesan? Proses untuk menulis kisah itu dimulai dari transaksi pertama yang Anda catat.